السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan, dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi dapat kita lihat dalam Mushaful Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21. Kita beri judul tazkirah singkat kita dengan membina keluarga sakinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk terbinanya keluarga sakinah. Dan berkeluarga itu di antara tujuannya yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran adalah litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram. Ini artinya seseorang sebelum dia menikah, masih bujangan, masih gadis, kalbunya itu belum tentram, dan ketentraman itu akan diperoleh antara lain dengan membina rumah tangga dengan pernikahan. Menarik untuk kita lihat pesan Allah ini, di mana pesannya adalah wa min ayatihi, dan di antara ayatnya. Ayat ini ada dua. Pertama, ayat Qur'aniyah yang ada di dalam mushaf Al-Quran, dan yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat atau tanda-tanda yang tersebar di alam. Seorang laki-laki yang masih bujangan ingin bertemu dengan seorang perempuan yang masih gadis, tentu laki-laki ini perlu mengetahui alamat perempuan itu. Jadi kalau tidak ada alamatnya, kemana dia akan mencari perempuan itu? Nah, alamat itu bahasa Indonesia, ia berasal dari bahasa Arab, alamah. Dan alamah itu artinya tanda. Dan kata ayat itu antara maknanya adalah tanda. Jika seorang laki-laki ingin mencari seorang perempuan perlu alamah, maka seorang hamba yang ingin mencari Allah Subhanahu wa taala memerlukan juga tandanya, alamatnya. Dan alamatnya itu antara lain adalah ayat-ayatnya.
Ayat itu merupakan tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berfirman dan apa tandanya? Allah yang berfirman dan tandanya dapat dilihat di dalam Mushaful Quran. Maka seseorang yang ingin membina keluarga sakinah, yang perlu dilakukan pertama adalah dekat dengan ayat-ayatnya. Dekat ini tentu kita perlu membaca. Jika memungkinkan, kita perlu menghafalnya. Tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, 1 juz. Dan dengan ayat-ayat inilah nanti seorang laki-laki dan perempuan yang ingin mencapai sakinah, dia berupaya mendekati Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan cintanya kepada pasangannya. Allah berpesan agar kita itu melakukan bangun malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan bangun malam itu dilakukan 3/4 malam atau setengah malam atau paling kurang 1/3 malam. Kalau kita bangun pukul 2.30 dan kita akan berhenti pada pukul 4.30. Apa yang dilakukan ketika itu? Antara lain adalah salat, qiyamul lail dengan tahajud. Dan tahajud itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan juga antara lain hafalan daripada ayat-ayat kita. Rahimallahu imra'an, Allah menyayangi seorang suami, qama minal laili, dia bangun di waktu malam, fa ayqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, anaknya, summa qama wa shalla, dia bangun kemudian dia salat. Rahimallahu imra'atan, Allah mengasihi dan menyayangi seorang istri, qamat minal laili, dia bangun malam, fa ayqadat ahlaha, dia bangunkan juga keluarganya, summa qamat wa sallat, dia bangun kemudian dia salat. Fa in aba, seandainya suaminya itu enggan, rasyad fi wajhihil ma, maka dia akan memercikkan air di muka suaminya. Maka waktu yang demikian panjang ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya itu dipastikan akan asyik. Karena seorang laki-laki bertemu dengan kekasihnya seorang perempuan itu tidak mengenal waktu dan tempat. Begitu juga seorang hamba ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdialog di dalam salatnya dengan ayat-ayatnya, maka juga tidak akan mengenal waktu dan tempat. Tetapi apa yang mau dibaca tentu perlu peningkatan ayat-ayat Allah yang kita hafal. Jika kita tidak mampu sekarang, jangan lupa untuk mewariskan kepada anak-anak kita. Sekurangnya satu keluarga ada yang mampu menghafal Al-Quran. Jika tidak, maka jangan lupa untuk mewariskan kepada cucu-cucu kita agar ada satu di antara keluarga kita yang menghafal Al-Quran. Karena tanda keberadaan Allah itu adalah ayat-ayatnya, dan di antaranya yang ada di dalam mushaf ini sebagai wujud kewujudan Allah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca firman-firman-Nya. Jika kita baca firman-firman-Nya itu, apakah di dalam salat ataukah di luar salat, itu akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah
Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengkaruniakan kepada kita apa yang disebut dengan mawaddah dan rahmah. Allah menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta yang didasari dengan materi, mawaddah, dan cinta yang didasari kepada kebeningan hati sehingga mencintai dengan tulus, itu adalah karunia Allah. Makanya disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.